Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-39. Tafsilul zulm, perincian tentang zalim. An Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adz-dzulmu thalathah." Zalim ada 3 macam. Yang pertama, fadzulmun, maka kezaliman la yaghfiruhullah, yang Allah tidak akan mengampuninya. Yang kedua, wadzulmun yaghfiruh, kezaliman yang Allah akan mengampuninya, tentu saja bagi yang dikehendaki oleh Allah. Wadzulmun la yatrukuh, dan kezaliman yang Allah tidak akan membiarkannya. Kemudian setelah Nabi menjelaskan 3 macam kezaliman ini, Nabi memerincinya. Yang pertama, fa'ammadz-dzulmul ladzi la yaghfiruhullah. Adapun zalim yang Allah tidak bakal mengampuninya. Fasyirku, maka itu adalah asyirik atau fasyirka, ya. Mestinya fasyirku, ya. Fasyirku. Jadi salah, bukan fasyirka. Fasyirku, maka adalah kesyirikan. Qala Allah Ta'ala mengatakan, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya syirik sungguh kezaliman yang besar. Ini perkataan Luqman Al-Hakim kepada putranya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Luqman. Luqman mengatakan, "Ya bunayyi la tusyrik billah," atau ya bunayya, 2 qiraah, "La tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim." Nah, maka syirik adalah kezaliman tingkat tinggi, ya. Zalim itu apa sih? Zalim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zalim. Makanya syirik disebut zalim. Kenapa? Karena peribadatan itu semestinya ditempatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Peribadatan dipersembahkan kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, peribadatanku semuanya untuk Allah. Bahkan hidup matiku untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka begitu peribadatan dipersembahkan kepada selain Allah, itu berarti satu kezaliman yang paling besar. Ini apa kezaliman yang terbesar berdasarkan ayat ini, inna syirka la zulmun azim. Demikian juga berdasarkan ayat yang lain, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Kemudian yang kedua, wa amma dzulmu, adapun kezaliman, alladzi yaghfiruhu, yang Allah akan mengampuninya. Fa dzulmul ibad. Nah, ini mestinya zulmu, ya, pakai dhammah. Fadzulmul ibad, maka kezaliman para hamba, anfusahum, kepada diri mereka sendiri, fima bainahum, antara mereka, wa baina rabbihim, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak berkaitan dengan orang lain, tapi berkaitan dengan diri kita sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, melanggar keharaman-keharaman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kezaliman atau dosa yang kita lakukan tetapi berkaitan dengan manusia, maka itu nomor 3. Wa amma dzulmu alladzi la yatrukuhullah. Adapun kezaliman yang Allah tidak akan membiarkannya, artinya Allah akan mengqisasnya, akan menyelesaikannya. Fadzulmul ibadi, maka kezaliman para hamba, ba'dihim ba'dan, dari sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Misalnya tadi, ya, mencuri harta orang berarti menzalimi harta seseorang, atau mengejek atau menuduh seseorang berarti menzalimi kehormatan seseorang, atau memukul seseorang tanpa dosa, ini berarti menzalimi jiwa atau badan seseorang. Hatta sehingga yudhira, Allah akan mengkisoskan, li ba'dihim, untuk sebagian mereka, mim ba'din, dari sebagian yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tayalisi. Di sini tertulis yudhira, ya, tapi di kitab yang lain itu tertulis hatta yadina. Nah, kalau yadina artinya lebih mudah dicari, ya. Yadina dari kata-kata din, din itu artinya balasan. Nah, maka kita tafsiri kata-kata yudhira ini dengan naskah atau kalimat yang lain, yaitu hatta yadina, sampai Allah itu membalaskan terhadap mereka yang terzalimi tadi. Dan ini juga kita dapatkan makna yang seperti ini di dalam hadis yang lain. Dan ini menunjukkan keadilan Allah. Innal jamma, sesungguhnya binatang yang tanduknya lengkap, la tuqtassu minal qarna, mohon maaf, ya. Innal jamma, sesungguhnya binatang yang tidak bertanduk, la taqtassu minal qarna, akan mengkisos, akan membalas binatang yang bertanduk yang dulu di dunia menzalimi dia dengan tanduknya, yaumul qiyamah, besok di hari kiamat. Hadis riwayat Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Demikian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tu'addannal huquq, atau la tu'addunnal huquq,
Sungguh hak-hak itu akan semuanya diberikan ila ahliha kepada penghuninya, pemiliknya masing-masing yaumul qiyamah. Atau sungguh kalian pasti akan kembalikan semua hak kepada pemiliknya pada hari kiamat. Hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna. Sampai-sampai dikisoskan untuk kambing yang tidak bertanduk terhadap kambing yang bertanduk tantahuha. Dia akan membalas menanduknya karena dulu di dunia juga ditanduk oleh si kambing tersebut. Hadis ini riwayat Muslim sahih. Nah, maka hadis-hadis seperti ini membuat kita, hati kita jadi tenang ya. Kezaliman apapun yang dilakukan oleh orang terhadap kita kaum muslimin di dunia ini, tidak usah kita terlalu susah karena Allah pasti akan membereskannya. Tidak lupa ingatan kita terhadap saudara-saudara kita Laskar FPI 6 orang dibunuh pada Desember tahun lalu. Maka kita tidak akan lupa terhadap kasus ini meskipun mereka membuat dagelan bahwasanya pembunuhnya sudah divonis bebas dan sebagainya. Kita nggak peduli terhadap hukum dunia tersebut karena itu hanya hukum dagelan, ghurur, tipuan, ya, lahwun wala'ibun, itu hanya mainan yang tidak ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil nanti di akhirat. Kita lanjutkan al-hadithul arba'un, hadis yang ke-40. Tafsilus sabr, perincian tentang sabar. Hadis ini mestinya tambah ruya, ya diriwayatkan karena hadisnya dhaif. An Ali radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sabru thalatha, sabar ada 3 macam. Fa sabrun 'alal ma'siyah, yang pertama maka adalah sabar terhadap kemaksiatan, tidak berbuat maksiat. Yang kedua wasabrun 'ala ta'ah, sabar dalam ketaatan, sabar untuk melakukan taat kepada Allah. Yang ketiga wasabrun 'anil ini tersalah berarti ya. Yang pertama berarti fasabrun 'alal musibah. Silahkan diganti sendiri-sendiri. Saya ulangi lagi bacaannya. As-sabru thalathatun fasabrun 'alal musibah. Itu yang pertama. Salah. Sabar terhadap musibah. Yang kedua sabar di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga sabar dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini ini adalah makna yang sahih yang banyak para ulama mengucapkan makna ini. Adapun sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam maka hadisnya dhaif. Jadi kalau kita katakan sabar ada 3 macam, tidak usah kita nisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nisbatkan kepada para ulama tafsir dalam kitab tafsir mereka, ulama-ulama hadis dalam kitab-kitab syarah hadis mereka menyebutkan hal ini. Memang sabar ada 3 macam. Ya. Sabar itu artinya adalah menahan diri. Maka menahan diri ketika musibah, maksudnya kita menahan diri jangan sampai lepas kendali dari syariat. Orang yang terkena musibah, dia harus menerima, ridho terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah. Itu berarti menahan diri, tidak melampaui batas apa yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak meronta-ronta, tidak berteriak-teriak, tidak menjerit-jerit histeris dan sebagainya. Kemudian sabar dalam ketaatan, ya, disuruh oleh Allah salat 5 waktu, berangkat ke masjid bagi laki-laki, ya. Maka sabar melazimi perintah Allah Subhanahu wa taala tadi sampai mendapatkan husnul khatimah. Kemudian yang ketiga sabar dari maksiat, ya, harus menahan diri dari apa yang diharamkan oleh Allah, mata tidak memandang yang haram, mulut tidak mengatakan yang haram, telinga tidak mendengarkan yang haram, tangan tidak melakukan yang haram dan seterusnya. Dan mudah-mudahan semua kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan 3 sabar ini semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian dirinci. Nah, perinciannya ini karena hadisnya dhaif tidak bisa kita jadikan sebagai dalil. Faman sabara 'alal musibah, siapa yang sabar terhadap musibah, hatta yaruddaha bi husni azaiha, sehingga Allah mengembalikannya dengan bagusnya penghiburannya. Jadi Allah akan memberikan menghibur kita. Menghibur kita setelah memberikan musibah itu akan menghibur dengan mengganti yang lain. Maka kataballahu lahu, Allah catat baginya 300 darajah, 300 derajat. Berarti sabar yang paling rendah adalah sabar menghadapi musibah. Adapun sabar yang di atasnya berikutnya, ma baina darajataini, di antara 2 derajat, kama baina sama wal ard, seperti antara langit dan bumi. Kemudian yang kedua, wa man sabara 'ala ta'ah, siapa yang sabar menjalani ketaatan, kataballahu lahu 600 darajah, Allah catat 600 derajat, ma baina darajataini, antara 2 derajat, kama baina tukhumil ardi, seperti antara batasan-batasan bumi, ila muntahal ardina sab',
sampai pada penghujung bumi, lapis bumi yang ketujuh. Jadi bumi kan ada 7 lapis, nah masing-masing dari lapisannya ada batasan-batasannya, itulah yang disebut sebagai tukhumil ard. Kemudian yang ketiga, wa man sabara 'anil ma'siyah, siapa sabar dari melakukan maksiat, kata wallahu lahu tis'ami'ati darajah. Allah catat baginya 900 derajat. Jadi sabar yang paling besar pahalanya adalah sabar dari melakukan maksiat, karena memang itu yang terberat nih. Nah, makna ini insya Allah sahih ya, bahwa sabar dari maksiat itu adalah sabar yang terbesar, karena memang paling susah manusia diciptakan punya syahwat. Kalau dia tidak mengikuti akalnya atau mengikuti wahyu, maka dia pasti akan menuruti syahwatnya. Ma baina darajataini, antara dua derajat, kama baina tukhumil ardi, antara batasan-batasan bumi, ila muntahal arsy, sampai mentoknya singgasana Allah Subhanahu wa taala, marratain, dua kali. Rawahu Ibnu Abi Dunya, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya fi Fadlil Sabr, dalam kitab keutamaan sabar, wa Abu Syekh fi Thawab, dan Abu Syekh di dalam kitab Ats-Thawab, pahala. Wa dha'afahu Al-Albani, didhaifkan Albani, wa qala Ibnu Jauzi, bahkan Ibnu Jauzi mengatakan hadis ini palsu ya. Maka jangan dinisbatkan kepada Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan saja ulama mengatakan sabar ada 3 macam. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu soleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.